Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Trinil Putri dari kelas 2 Akuntansi Manajerial. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang sudah saya baca, yaitu berjudul Using Profile Matching Method to Employ Position Movement, atau metode profile matching untuk pergerakan jabatan karyawan. Dari artikel ini kita dapat mengetahui masalah apa yang akan diatasi, di mana masalah yang diatasi dikarenakan kesulitan untuk menentukan siapa yang akan dipindahkan ke tempat kerja yang baru untuk kinerja setiap pegawai. Maka diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kinerja dan karir pegawai di negeri sipil di Kabupaten Tanggamus. Dalam meningkatkan karir pegawai negeri sipil ini, kita dapat mengisi lowongan untuk posisi yang sesuai dengan kriteria, maka menggunakan metode profil matching dengan kriteria digunakan tugas pegawai itu ada intelektual dan juga sikap kerja. Dalam kriteria intelektual ini ada beberapa subkriteria. Yang pertama ada pendidikan, ada ide verbalisasi, berpikir sistematis, penalaran dan solusi nyata, ada konsentrasi, logika praktis, berpikir fleksibel, imajinasi kreatif, antisipasi dan potensi kecerdasan. Selanjutnya ada kriteria sikap kerja. Ini meliputi lama kerja, ketelitian dan tanggung jawab, kehati-hatian, etika, dorongan berprestasi, dan vitalitas dan perencanaan. Dari artikel ini kita menghasilkan urutan ranking calon pegawai yang memiliki good kinerja yang telah dipilih, dan output dari aplikasi dapat membantu para pengambil keputusan decision maker untuk memilih alternatif pengalihan tugas atau mutasi jabatan pegawai yang ada di Kabupaten Tanggamus dalam rangka peningkatan lapangan kerja dan kinerja yang lebih baik dalam pekerjaan tempat baru lagi. Metode ini diharapkan untuk pencocokan profil atau profil matching di lembaga pegawai negeri sipil yang diperlukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Si profil matching itu, jadi profil matching ini proses yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, di mana terlebih dahulu ditetapkan kompetensi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pekerjaan, kompetensi yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil yang akan dinilai pertunjukan. Dalam proses pencocokan profil ini biasa berupa proses membandingkan kompetensi individu dalam kompetensi kerja. Jadi bisa jadi perbedaan kompetensi ini disebut juga sebagai gap. Semakin kecil gap yang dihasilkan bobot nilai besar, artinya memiliki kesempatan yang lebih besar bagi karyawan untuk mengambil posisi tersebut. Dari artikel pergerakan jabatan karyawan ini menggunakan metode keputusan waterfall atau air terjun. Yang pertama ada requirement. Ini mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan secara lengkap. Selanjutnya ada system and support design. Ini setelah semua dikumpulkan lengkap, maka akan didesain, akan dieksekusi. Selanjutnya ada implementation. Implementation ini program desain adalah diterjemahkan ke dalam kode menggunakan bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Program ini dibangun secara langsung dan kemudian diuji secara unit apakah berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada integrasi dan pengujian sistem atau integration and system testing. Ini penyatuan unit diuji secara keseluruhan atau pengujian sistem. Yang terakhir ada operation and maintenance. Ini mengoperasikan program di lingkungan mereka dan melakukan pemeliharaan seperti penyesuaian. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan dengan pengelompokan inti dan sekunder faktor, di mana dari perhitungan ini kita menggunakan rumus NCF dan NSF. Untuk rumus NCF sendiri, ini rumusnya total NC ISP dibagi dengan total IC. Kalau untuk NSF ini sama dengan total NS ISP dibagi dengan total IS. Untuk rumus NCF sendiri, ini artinya nilai rata-rata faktor inti sama dengan nilai total faktor inti intelektual, kerja sikap, dan perilaku dibagi dengan jumlah item faktor inti. Untuk NSF sendiri, ini nilai rata-rata faktor sekunder sama dengan jumlah total faktor nilai sekunder intelektual, sikap kerja, perilaku dibagi dengan jumlah item dari faktor sekunder. Tetapi untuk perhitungan dari pergerakan jabatan karyawan kali ini hanya menggunakan nilai intelektual dan juga sikap kerja saja. Untuk perilaku tidak diperhitungkan. Dari tabel ini sudah terlihat keterangan bobot nilai gap dari ketiga pegawai, yaitu ada Yeti, Tanjil, dan juga Mahendra.
Untuk aspek kapasitas intelektual ini pertama-tama harus ditentukan sub aspek yang menjadi faktor inti dari aspek kapasitas intelektual. Untuk sub aspeknya ada di tabel 1, 2, 5, 8, dan 9, sehingga sub aspek lainnya akan menjadi faktor sekunder. Untuk perhitungan faktor inti dan faktor sekunder untuk aspek sikap kerja ini sama dengan aspek kapasitas intelektual, tetapi pertama menentukan sub aspek yang merupakan faktor inti dari aspek kapasitas intelektual, yaitu sub aspeknya ada 3, yaitu tabel 1, 2, dan 5, dan sehingga sub aspek lainnya itu akan menjadi faktor sekunder. Selanjutnya perhitungan nilai total dengan menggunakan rumus N sama dengan persen NCF ditambah persen NSF. Untuk N sama dengan nilai total aspek, dan untuk NCF sendiri nilai rata-rata faktor inti, sedangkan NSF ini rata-rata faktor sekunder, dan persennya nilai persen dimasukkan, dimana persen untuk NCF ini 60% dan untuk NSF 40%. Selanjutnya ini adalah perhitungan aspek intelektual NI dan juga aspek sikap kerja atau NS. Di mana tadi kita sudah melakukan perhitungan NCF dan juga NSF, maka kita sekarang akan melakukan perhitungan nilai total, di mana kita ambil mencontoh nilai intelektual dari pegawai YT. Kita akan menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu 60% dikali dengan nilai total NCF YT 4,4 ditambah dengan 40% dikali nilai total dari NSF YT 4,4. Maka didapatkan hasilnya 2,64 ditambah 1,76 sama dengan 4,4. Selanjutnya ada aspek sikap kerja. Ini juga sama perhitungannya dengan menggunakan rumus yang tadi. Selanjutnya kita melakukan perhitungan hasil akhir atau peringkat dengan rumus HA sama dengan persen NI ditambah persen NS ditambah persen NP. Tapi untuk perhitungan pergerakan jabatan karyawan ini hanya menggunakan persen NI ditambah dengan persen NS. Untuk arti dari rumus ini yaitu NI sendiri yaitu nilai kapasitas intelektual, NS nilai sikap kerja, dengan persennya yaitu persen dimasukkan, dimana untuk NI mendapatkan persen 40%, untuk NS 60%. Dari hasil akhir ini kita bisa melihat bahwa yang mendapatkan peringkat tertinggi yaitu pegawai YT dengan total 4,34. Selanjutnya pegawai dapat melakukan pengujian sistem dengan menggunakan suatu aplikasi, atau kita dapat melakukan pemilihan masuk, yaitu dengan login, user, dan juga menginput username dan juga kata sandi yang sesuai. Dengan proses penentuan peringkat ini, proses ranking ini juga digunakan untuk menginput hasil dari masing-masing karyawan tadi yang telah dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya dari kita menggunakan user dan juga password ini akan muncul yang namanya tampilan data pegawai yang digunakan untuk melihat hasil evaluasi kinerja pegawai tersebut. Maka fungsi pada sistem informasi tersebut untuk mengetahui proses mutasi dan juga kenaikan pangkat pegawai di pemerintah Kabupaten Tanggamus, lalu juga bisa menerapkan metode profil matching dalam sistem pendukung keputusan mutasi pegawai, merancang sistem pendukung keputusan pegawai mutasi jabatan di pemerintahan Tanggamus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.